Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan saya Ucah Nur Cahyati dengan NIM 1902000006 dari Prodi Ekonomi Manajemen semester 4. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya memberikan sedikit materi dari mata kuliah Manajemen Keuangan 2, yaitu dengan tema atau materi biaya modal. Nah, sebelumnya untuk materi biaya modal ini, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian biaya modal. Nah, biaya modal atau cost of capital adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan pendanaan. Ada dua sumber pendanaan perusahaan, yaitu ekuitas atau equity dan utang jangka panjang atau debit. Jadi, biaya modal adalah gabungan antara cost of equity dan cost of debit. Terbagi menjadi dua jenis, yaitu secara individu dan secara keseluruhan. Secara individu, ada biaya modal utang perniagaan, utang wesel, utang jangka pendek, biaya modal laba ditahan, dan sebagainya. Sementara itu, secara keseluruhan, ada biaya dari rata-rata tertimbang di beberapa sumber modal yang digunakan. Ini juga disebut sebagai weighted average of capital atau WACC atau WACC. Nah, kemudian ada manfaat menghitung biaya modal. Jadi dalam manajemen keuangan, konsep dari biaya ini cukup penting. Biaya modal juga seringkali digunakan sebagai discount rate perusahaan, yaitu untuk menghitung nilai perusahaan dan menentukan apakah aktivitas perusahaan layak untuk dijalankan. Nah, apabila proyek atau aktivitas perusahaan tersebut menghasilkan tingkat pengembangan atau IRR yang lebih besar daripada cost of capital, berarti investasi tersebut memberikan nilai tambah. Jika pengembalian lebih kecil, aktivitas tersebut berarti mengurangi nilai perusahaan. Jadi ketika investasi tersebut itu memberikan nilai tambah untuk perusahaan, dan jika pengembaliannya itu lebih kecil, maka perusahaan itu akan mengalami kerugian. Bisa dibilang seperti itu. Nah, kemudian ada 3 alasan pentingnya melakukan perhitungan. Pertama, untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Biaya-biaya yang diminimalkan, kemudian termasuk biaya modal. Kedua, estimasi biaya modal diperlukan dalam pengambilan keputusan untuk menganggarkan modal. Ketiga, keputusan seperti leasing dan modal kerja juga membutuhkan estimasi biaya modal. Kemudian ada beberapa faktor yang memengaruhi, antara lain keadaan umum perekonomian. Faktor ini dapat menentukan tingkat hasil tanpa risiko atau tingkat bebas risiko. Daya jual saham perusahaan. Apabila daya jual saham bertambah, tingkat hasil minimum para investor akan turun. Dengan demikian, biaya modal perusahaan akan rendah. Nah, keputusan operasi dan pembiayaan yang dibuat manajemen, jika manajemen menyetujui penanaman modal risiko tinggi atau memanfaatkan utang dan saham secara ekstensif, risiko perusahaan akan bertambah. Dalam kondisi ini, tingkat hasil minimum yang lebih tinggi akan diminta oleh para investor. Besar pembiayaan yang diperlukan, jika permintaan modal berjumlah besar, biaya modal perusahaan pun akan meningkat. Nah, berikutnya ada cara menghitung biaya modal. Ada beberapa langkah yang perlu ditentukan untuk menghitungnya, atau ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menghitungnya. Khususnya biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC, berikut diantaranya. Yang pertama, mengidentifikasi sumber dana. Jadi langkah pertama yang diperlukan atau yang dilakukan adalah mengidentifikasikan sumber-sumber yang diperoleh. Ada 2 sumber dana yang umum digunakan, yaitu utang dan saham. Utang dapat berupa utang bank atau melalui obligasi. Pemberi utang akan mendapatkan kompensasi berbentuk bunga. Saham dapat berupa private placement atau saham dari pasar sekunder. Ada juga yang disebut saham preference.
Nah, yang kedua, menghitung biaya modal individual. Contoh menghitung perhitungan dari utang jangka pendek adalah sebagai berikut. Sebut saja cash discount yang hilang dalam waktu 1 tahun adalah 5 juta rupiah. Dan utang sekitar 50 juta rupiah. Maka biaya modal sebelum pajak adalah 5 juta dibagi 50 juta dan dikalikan 100% sama dengan 10%. Jika pajak 40%, maka biaya modal sesudah pajak adalah 10% dikali 100% minus 40% sama dengan 6%. Contoh perhitungan dari utang jangka panjang adalah sebagai berikut. Obligasi dikeluarkan dengan nominal per lembar adalah 100 juta rupiah dan umur 10 tahun. Nah, hasil penjualan neto yang diterima adalah 97 juta rupiah. Jika bunga obligasi 4% per tahun, berapa cost of bond? Dana rata-rata selama 10 tahun adalah 100 juta rupiah ditambah 97 juta rupiah dibagi 2. Hasilnya 98.500.000 rupiah. Selisihnya dialokasikan untuk 10 tahun yaitu 3 juta rupiah dibagi 10 tahun sama dengan 300.000 rupiah. Ditambah bunga yaitu 4% dikalikan 100 juta rupiah sama dengan 4 juta rupiah. Beban per tahun atau average annual cost adalah 4 juta ditambah 300.000 rupiah jadi 4.300.000 rupiah. Jadi biaya rata-rata per tahun adalah 4.300.000 rupiah dibagi 98.500.000 rupiah dikalikan 100% maka hasilnya 4,4%. Jika tingkat pajak 25%, maka biaya adalah 4,4% dikali 100% dibagi 25% hasilnya 3,3%. Nah, kemudian cara menghitung atau menghitung dengan WACC. Jadi rumus untuk menghitung biaya WACC adalah WD dikali KD dikali 1 dikurang tax ditambah WP dikali KP ditambah WS dikali KS atau KSB. WD adalah proporsi utang dari modal, KD adalah biaya hutang, WP adalah proporsi saham preferen dari modal, kemudian WP adalah biaya saham preferen, kemudian WS adalah proporsi saham biasa atau laba ditahan dari modal, KS adalah biaya laba ditahan, dan KSB adalah biaya saham biasa baru. Nah, teman-teman, untuk materi manajemen keuangan dan materi biaya modal cukup sampai di situ saja materi yang bisa saya jelaskan untuk presentasi kali ini. Untuk lebih jelasnya mungkin next pertemuan atau nanti kita bisa bahas bersama-sama dengan dosen juga, dengan teman-teman yang lainnya juga. Nah, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf apa mungkin ada penyampaian yang kurang terdengar atau kurang jelas yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Sekian dari saya, terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa di pertemuan lain waktu. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.